Kisah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Perjanjian Hudaybiyah bagian ketiga. Setelah tercapainya kesepakatan antara kaum muslimin dengan kafir Quraisy dalam perjanjian Hudaybiyah, maka selanjutnya disetujuilah gencatan senjata selama 10 tahun. Sehingga selama masa itu tiada lagi gangguan dan peperangan dari kaum kafir Quraisy. Namun kaum muslimin harus menerima kenyataan bahwa pada tahun 6 Hijriah ini mereka tidak diperkenankan memasuki Mekah dan melaksanakan umroh kecuali tahun depan, dan itu pun hanya diperbolehkan menetap selama 3 hari serta tidak diperkenankan membawa senjata selain pedang yang tak dihunus. Kemudian hal lain yang juga memberatkan hati para sahabat dari isi perjanjian ini adalah tentang mengembalikan orang-orang mukmin yang pergi ke kaum muslim kepada kafir Quraisy. Terkait hal tersebut, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan mengapa beliau menerima hal itu. Siapa yang pergi meninggalkan kita, maka Allah menjauhkannya dari kita. Sedang siapa yang datang kepada kita dan harus kita kembalikan, maka yakinlah bahwa Allah akan memberinya jalan keluar. Selanjutnya diperbolehkan dari siapa saja di antara suku-suku Arab untuk mengikat perjanjian damai dan bergabung dengan salah satu dari kedua pihak. Saat itu suku Khuza'ah menjalin kerjasama dan mengikat perjanjian pertahanan bersama dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sedangkan Bani Bakar memihak kepada kaum kafir Quraisy. Meski begitu, banyak hal dalam perjanjian ini yang kurang berkenan di hati para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, seperti Ali bin Abi Thalib. Ia enggan menghapus kata Ar-Rahman dalam kalimat basmalah dan menolak menghilangkan kata Rasulullah dari nama Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Meskipun pada akhirnya Rasulullah sendiri yang menghapuskannya, kemudian memerintahkan Ali untuk menulis apa yang diusulkan oleh ketua delegasi kaum kafir itu. Namun dari sekian banyak sahabat yang berat hati, Umar bin Khattab lah yang paling keras dalam memprotes perjanjian ini. Bahkan ia mendebat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bukankah engkau benar-benar Rasulullah? Benar, aku adalah Rasulullah. Bukankah kita dalam kebenaran dan musuh kita dalam kebatilan? Benar, kita dalam kebenaran. Kalau demikian, mengapa kita menerima sesuatu yang rendah menyangkut agama kita? Aku adalah Rasul Allah. Aku tidak akan mendurhakainya. Dia adalah penolongku. Bukankah engkau pernah menyampaikan kepada kami bahwa kita akan melakukan tawaf di Ka'bah? Benar, tapi apakah aku menyatakan bahwa itu adalah tahun ini? Memang engkau tidak menyatakan bahwa itu tahun ini. Yakinlah bahwa engkau akan berkunjung dan tawaf di sana. Setelah mendebat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Umar juga datang menyampaikan keluh kesah dari pikiran dan isi hatinya kepada Abu Bakar. Tetapi Abu Bakar kemudian menasihatinya, "Wahai Umar, berpegang teguhlah pada dirimu. Jangan pernah melepaskan tuntunan Rasul. Aku bersaksi bahwa beliau adalah Rasulullah. Dan di balik segala keputusannya pastilah terdapat kebaikan yang tidak kita ketahui." Umar kemudian merenung sesaat lalu menjawab, "Engkau benar wahai Abu Bakar, maka aku pun bersaksi bahwa beliau adalah Rasulullah." Setelah peristiwa ini, Umar bin Khattab tidak lagi membiarkan dirinya tenggelam dalam pikirannya. Ia pun menjadi sosok yang terbuka dan menerima keputusan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam seperti yang dilakukan oleh Abu Bakar. Sementara di antara kaum kafir Quraisy juga terdapat orang-orang yang menolak perjanjian itu. Ada sekitar 30 hingga 80 orang dari golongan kafir Quraisy yang berusaha menyerang kaum muslimin pada saat perjanjian tengah berlangsung. Meski begitu, mereka dapat dikalahkan dan ditawan kaum muslimin. Walau pada akhirnya kesemuanya dibebaskan kembali oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Kini saatnya kaum muslimin harus kembali ke Madinah. Namun karena mereka mengenakan pakaian ihram dengan niat berumroh, sedangkan mereka tak dapat melaksanakannya karena dihalangi, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan semua yang berihram untuk melaksanakan tahallul
yaitu kembali kepada keadaan semula dan berlepas dari yang terlarang selama berihram. Tetapi perintah Rasulullah disambut dingin oleh kaum muslimin. Tak satu pun dari mereka yang bersegera melaksanakannya, bahkan terlihat mengabaikan perintah Rasulullah tersebut. Jelas bahwa ketika itu mereka sangat kecewa tidak dapat berumroh karena Rasulullah SAW telah memerintahkan mereka bertahallul. 3 kali Rasulullah memerintahkan itu, tetapi sambutan tetap dingin, sehingga akhirnya Rasulullah dengan kecewa masuk ke tenda beliau dan menyampaikan kekecewaannya kepada istri yang mendampingi beliau dalam perjalanan, yaitu Ummu Salamah. Ummu Salamah yang dikenal sebagai istri Rasulullah yang cerdas memberikan saran kepada beliau. "Wahai Nabi Allah, sukakah engkau mereka bertahallul? Maka keluarlah sekali lagi tanpa mengatakan sepatah kata pun kepada mereka. Cukurlah rambutmu dan sembelilah unta yang engkau akan kurbankan." Rasulullah SAW pun menerima saran dari istrinya tersebut. Beliau kemudian memanggil tukang cukurnya dan bercukur, serta menyembelih unta, dan hal tersebut disaksikan oleh kaum muslimin. Saat melihat Rasulullah SAW bercukur, semua anggota rombongan pun berlomba-lomba saling mencukur rambut mereka. Rasulullah ikut senang menyambut sikap mereka itu sambil berdoa, "Semoga Allah merahmati orang-orang yang menggunduli kepalanya." Sementara sahabat beliau lainnya yang hanya memendekkan rambut tanpa menggundulinya meminta sekiranya Rasulullah juga mendoakan mereka. Ketika itu ada 70 ekor unta yang disembelih. Rasulullah SAW menyembelih unta milik Abu Jahal yang merupakan harta rampasan kaum muslimin pada pertempuran Badar 4 tahun lalu. Dan setelah 19 hari berada di Hudaibiyah, telah banyak tuntunan agama yang diperoleh kaum muslimin. Misalnya diperbolehkannya hanya memendekkan rambut ketika takhallul, yang bisa jadi mungkin disebabkan karena beberapa alasan, seperti masalah rambut dan kondisi kesehatan. Dan ketika di Hudaibiyah, Rasulullah mengizinkan kaum muslimin untuk sholat di tempat masing-masing, karena ketika itu hujan turun dengan deras sehingga menyebabkan kaum muslimin tidak memungkinkan meninggalkan tenda-tenda mereka. Di sana juga diajarkan oleh Rasulullah SAW bahwa barang siapa yang tertidur sehingga tidak melaksanakan sholat pada waktunya, agar ia bersegera sholat begitu terbangun. Tuntunan ini disampaikan Rasul kepada anggota rombongan yang saat itu semuanya tertidur. Pada awalnya perjanjian Hudaibiyah tampak tidak berpihak kepada kaum muslimin, sehingga hal tersebut sempat memberatkan hati para sahabat Rasulullah. Namun kendati demikian, seiring berjalannya waktu, perjanjian ini justru menguntungkan kaum muslimin, sebagaimana dalam Quran Surat Al-Fat ayat 1 menegaskan bahwa "Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu kemenangan yang nyata." Ayat tersebut dibacakan Rasul SAW kepada seluruh anggota rombongan dalam perjalanan pulang ke Madinah, tepatnya di satu tempat yang dikenal dengan nama Qurra al-Ghamim, sekitar 64 km dari Mekah. Dan ketika dibacakan, seorang sahabat Rasul bertanya, "Apakah ini kemenangan?" Rasulullah menjawab, "Ya, demi Allah yang jiwaku dalam genggaman tangannya, sungguh perjanjian ini adalah kemenangan." Setelah peristiwa perjanjian Hudaibiyah berlalu, maka terbukalah pintu silaturahim antara kaum muslimin dan orang-orang Mekah. Keduanya pun saling kunjung mengunjungi, sehingga terjadi diskusi yang membuka pikiran dan hati sekian banyak orang. Kekaguman orang-orang Quraisy semakin bertambah setelah mereka melihat komitmen Rasulullah SAW melaksanakan isi perjanjian dan melihat akhlak Rasulullah serta kaum muslimin yang demikian luhur. Dan hal ini terus berlanjut hingga menjadikan jumlah masyarakat yang memeluk Islam pada 2 tahun setelah perjanjian lebih banyak daripada jumlah seluruh umat Islam sebelum perjanjian itu. Kemudian dampak positif lainnya adalah terbukanya mata dan hati sekian banyak tokoh Quraisy yang tadinya berperan besar dalam menentang Islam. Tercatat antara lain Khalid bin Walid dan Amr bin Ash, yang sebelum perjanjian Hudaibiyah keduanya adalah tokoh penting bagi pasukan kafir Quraisy kini masuk Islam. Keislaman tokoh-tokoh ini mengurangi kekuatan kaum kafir Quraisy. Dan sejak itu pula, kekuasaan dan pengaruh Quraisy perlahan-lahan mulai memudar, sehingga 2 tahun setelah perjanjian itu, Mekah pun dapat ditaklukkan oleh kaum muslimin.
Demikianlah bahwa perjanjian Hudaibiyah adalah awal dari sebuah kemenangan besar. Demikianlah kisah perjanjian Hudaibiyah bagian ketiga. Hikmah yang bisa kita ambil diantaranya: pertama, bahwa Islam tersebar melalui banyak jalan, dan salah satu jalan tersebut adalah melalui diplomasi, yaitu menjalin hubungan kerjasama dan perjanjian antar manusia selama hal tersebut tidak melanggar syariat. Kedua, peran Ummu Salamah ketika memberikan usulan menunjukkan bahwa betapa perempuan atau istri sejak zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mempunyai peranan besar dalam membantu suami dan dakwah Islam. Wallahu a'lam bishawab.